Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Sumatera Utara, Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021, mengadakan rapat paripurna terkait penyerahan laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Kepala Desa masa bakti tahun 2016 sampai tahun 2021 di kantor Kepala Desa Sungai Raya Kabupaten Dairi. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Sungai Raya, Susi Nirwana Pasaribu mewakili seluruh anggota BPD mengatakan, bahwa Luat Darson Manulang SE berhasil mengantarkan Desa Sungai Raya menjadi desa terbaik di Kecamatan Sinihu. Terbukti, Sungai Raya tahun ini memperoleh apresiasi dari pemerintah berupa tunjangan kinerja Rp280 juta, dengan total APBDes pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp1,55 miliar lebih. Salah pencapaian yang sudah tercatat hingga saat ini, pembangunan jalan desa yang menghubungkan dari dusun satu ke dusun yang lain, kemudian pembangunan embung, kemudian pembangunan pangsimas, itu di bidang pembangunan desa sudah banyak. Kalau di bidang pemberdayaan masyarakat desa juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti adanya kadang-kadang bisa merasakan adanya dampak-dampak yang dimiliki oleh Bapak Kepala Desa, dengan ada fasilitasi yang dimiliki oleh Bapak Kepala Desa, sehingga pemberdayaan masyarakat juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Desa Sungai Raya saat ini. Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa juga salah satu bentuknya transparansi dari Bapak Kepala Desa, seperti halnya tadi pemberian pelaporan LPJ akhir masa jabatan, itu salah satu bentuk transparansi. Kalau bisa dilihat di desa-desa lain, Pak, mungkin Desa Sungai Raya adalah yang pertama untuk Siempat Nempu ini yang Kepala Desa sangat transparan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dan sudah patut diapresiasi, diberikan penilaian yang sangat baik sebenarnya oleh masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan dan fasilitasi yang dimiliki oleh Kepala Desa kepada masyarakat Desa Sungai Raya. Sapril Malau selaku Wakil BPD Sungai Raya juga mengatakan, bahwa sebelum dilaksanakan rapat, seluruh anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama beserta beberapa perangkat desa, terlebih dahulu melakukan peninjauan semua proyek-proyek yang dibangun dan dibiayai dari dana desa selama masa jabatan Kepala Desa Luat Darson Manulang. Komitmen Kepala Desa dalam membangun desa nyata, beliau amanah dan peduli serta taat peraturan, dan setiap tahun melaksanakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran sesuai Permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa. Juga semua kegiatan pembangunan fisik setelah selesai, diserahkan ke masyarakat untuk dikelola dengan baik. Kepala Desa kami berperan baik melaksanakan tugasnya. Kalau yang saya rasakan, jalan ke dusun dilaksanakan, ditanggapi, dan jalan itu memang nyata ada. Kalau saya sendiri dan beberapa tanggapan masyarakat yang saya dengar, kami mengajukannya, mencalonkan kembali dan mendoakannya semoga menang, berperjuangannya itu lebih baik daripada yang sudah baik yang kami nikmati. Kantor Kepala Desa yang saat ini berdiri adalah ex-KUD Mandiri, di mana pada saat itu sempat pengelolaannya dalam keadaan bermasalah, kini sudah resmi menjadi aset desa. Bukan hanya itu, seorang warga yang melihat dan mengapresiasi kinerja Kepala Desa, juga turut menghibahkan tanahnya untuk lokasi BUMDes. Pembangunan yang sudah kita capai atau kita laksanakan di desa, tentunya itu pembangunan yang bersumber dari pendanaan pemerintah, yaitu dana desa dan alokasi dana desa, dan tentunya semua itu kita alokasikan melalui hasil musyawarah desa seperti pengaspalan, perkerasan, pembukaan, rabat beton, embung, dan segala macamnya. Tapi di luar daripada itu juga tentu kita berpikiran bahwasanya untuk membangun desa ini tidak cukup hanya dengan menggunakan dana desa, maka di luar dari dana desa tersebut kita berupaya untuk mendapatkan
bantuan-bantuan atau program-program dari pusat, ya itu seperti Pamsimas, terus kemudian ada pembangunan jalan melalui program Pak Jokowi, yaitu dari bantuan daripada Presiden Pak Jokowi, dan beberapa hal lainnya. Dulunya ketika saya menjadi kepala desa tahun 2015 dilantik, kita hanya mendapatkan hanya 1 kereta, 1 stempel, dan beberapa buah kursi. Itu yang kita terima. Tetapi setelah kita kelola desa ini, atau semenjak sampai di tangan saya pemerintah desa ini, kita berupaya untuk mendapatkan aset-aset yang boleh dikatakan tidak terdaftar atau selama ini tidak menjadi milik desa. Ternyata memang milik desa. Seperti ada aset tanah di Borno 11.000 meter busur sangkar, atau lebih kurang 1 hektar lah. Nah, ini sudah kita buat jadi aset desa, dan di sana sudah berdiri Balai Penyuluhan Pertanian. Ada juga tanah persawahan di kilometer 6, dan sekarang sudah menjadi sumber air ke Borno. Dan kita sudah buatkan pipanisasi di sana. Ada juga tanah di Jalan Sungai Raya Bekerja 15 kali 25 meter, dan di sana sudah kita buat unit pengelolaan BUMDes. Ini hibah. Tanah ini pengelolaan unit BUMDes peternakan ini hibah dari rekan-rekan warga kota yang berladang di desa kita ini. Ada juga kantor gedung 2 unit, yaitu bangunan KUD dulu, dan ini sudah dihibahkan oleh badan pendiri KUD dulu. Sudah dihibahkan. Nah, ini dia yang kita tempati sekarang. Setelah mendengar rapat pendapat anggota BPD, para tokoh masyarakat, kader posyandu dan lansia serta LPM, maka laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Kepala Desa Sungai Raya masa bakti tahun 2016 sampai tahun 2021 diterima langsung oleh Wakil Badan Permusyawaratan Desa Sungai Raya, Sapril Malau beserta anggota BPD Sungai Raya, sekaligus menutup rapat paripurna laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Kepala Desa Sungai Raya. Sementara Ketua BPD, Togu Naibaho, berhalangan hadir. Dari Sungai Raya Kabupaten Dairi, tim media Gajah Toba mengabarkan.